Pemirsa, polemik kembali lagi, sidang skors dicabut. Silakan Bang Latif. Oke. Saya ke Pak Wawan dulu. Pak Wawan, kalau ternyata perbincangan itu benar ada, tapi kemudian ada orang lain yang bisa memiliki rekamannya. Apakah kemudian yang disampaikan Pak SBY kemarin, kalau ada institusi negara yang melakukan, maka istana harus menjawab. Apakah BIN dalam hal ini bisa mengetahui siapa yang melakukan ini? Untuk sebuah penyadapan itu ada SOP. SOP ini ketat sekali. Dan itu harus ada izin dari atas. Menyangkut hal tersebut, kalau yang punya alat sadap itu kan tidak hanya BIN ya. Kepolisian juga ada, BNN juga ada, KPK juga ada, BAIS TNI ada, dan juga Kejaksaan Agung. BNPT juga ada. Tapi menyangkut masalah-masalah masing-masing yang terkait. Sementara di BIN itu menyangkut masalah ancaman terhadap negara, teroris misalnya, separatis atau yang berkait dengan hal-hal tersebut. Itu pun ketat karena harus dipertanggungjawabkan di DPR. Jadi setiap kali ada rapat dengan pendapat pasti akan ditanya itu. Tidak bisa juga untuk perorangan, semuanya kepada usernya hanya presiden. Di luar itu tidak boleh. Oleh karenanya, kalau misalnya ada seperti yang diungkap Pak Menteri tadi, apakah betul ya dapat itu, ataukah hanya dapat omongan dari temannya, ya suara meyakinkan dulu ada sekitar jam segini, atau ada print out, ya bisa juga. Atau dia meminta print out ke yang punya otoritas itu, operator, bisa juga gitu ya. Tapi ini semua dilarang. Kalau itu terjadi, maka Undang-Undang Telekomunikasi hukumannya berat, 15 tahun. Undang-Undang ITE juga berat, 10 tahun dan denda 800 juta. Meskipun dia hanya minta print out tanpa hak. Oleh karenanya, kalau misalnya ini disampaikan, dibuka, ini loh, nah itu lebih jelas. Ini kan tidak. Tapi memang dari awal tidak diungkap ada penyadapan, tidak. Cuman dia mengatakan ada bukti. Nah bukti ini bisa berbentuk sesuatu tapi karena disimpan. Dan kemarin dalam perbincangan saya dengan Mas Tommy Siotang yang juga pengacaranya, dia mengatakan, loh kalau memang tidak diakui atau mereka tidak merasa begitu, ya sudah Mas, selesai saja. Tapi kan publik tidak bisa begitu. Itulah sebabnya maka ini sekarang yang jelas saya sudah tanyakan ke sejumlah pihak yang punya alat itu mengatakan tidak ada. Adakah orang sipil yang di luar dari institusi tadi itu yang bisa melakukan penyadapan? Orang yang punya alat bisa, orang perorangan bisa, orang ahli IT, anak-anak kita yang canggih yang bisa nembus sampai negara adidaya, itu mampu menembus sana. Dan itu bukan persoalan yang terlalu sulit bagi mereka yang memang mau menekuninya. Karena sekarang apa sih yang tidak bisa dilakukan dengan era teknologi yang demikian rupa canggihnya. Yang penting dia punya peralatan hubungan dengan satelit dan bisa menembus itu. Ya, apa yang susah. Nah, ini memang keahlian-keahlian khusus tapi bukan sesuatu hal yang baru sebetulnya di dunia tersebut. Gitu. Bang Martinus, kemarin Pak SBY juga bilang ini bukan delik aduan. Kalau memang istana dan institusi-institusi lain merasa tidak melakukan, polisi boleh menyelidiki kasus ini. Akan ada langkah yang diambil? Ya, kita sudah melihat beberapa tayangan, beberapa informasi yang sudah disebarluaskan. Tentu dalam hal ini, bagi kami Polri tentu mencermati informasi-informasi yang beredar, termasuk apa yang ada di ruang sidang. Walau secara otoritas itu ada di wilayah ketua majelis hakim ya, di mana apakah itu bisa dibuka buat umum atau tidak, itu ada otoritas. Tapi informasi itu bagi kami cermati. Kemudian tentu kita pelajari dan kita dalamin. Kalau informasi-informasi itu valid ya, dan kemudian bisa dinaikkan menjadi proses satu penyelidikan, tentu tidak kami pungkirin untuk melakukannya. Tetapi dalam hal ini
yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana informasi itu bisa kita cermatin dan memang valid. Kalau tidak valid, tentu informasi ini kita abaikan. Oke. Ya, seperti itu sikap kita. Sekalipun Pak SBY menyatakan keberatannya tetap bisa diabaikan kalau tidak ada informasi yang valid. Kita kan katakan bahwa kita akan mempelajarin ini, kita akan cermatin informasi ini. Dan kita tunggu tentunya bagaimana perkembangan dari informasi yang ada. Apakah ini valid, berbuah satu transkrip misalnya, atau berbuah satu rekaman, nah itu yang kita tunggu. Tetapi dalam hal ini ya kita masih dalam posisi untuk mengumpulkan semua informasi-informasi, kita cermati, kita pelajari. Karena itu adalah fakta di ruang sidang, tapi ada yang keberatan di luar terhadap yang dibicarakan di dalam ruang sidang, polisi bisa melakukan permintaan kepada kuasa hukum. Di dalam ruang sidang itu adalah otoritas dari ketua majelis hakim. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun itu kalau ditolak oleh hakim boleh. Dan hakim kalau misalnya ada hal-hal yang katakanlah yang perlu untuk ditindaklanjutin akan memerintahkan jaksa dan panitera. Tapi ini saya kira ini di luar dari tugas Polri ya. Namun apapun informasi yang ada tentu bagi kami ini kami pelajarin, kami cermati. Oke. Saya ke Bang Eriko, bagaimanapun ini tidak lepas dari situasi pilkada 2 minggu lagi, tiba-tiba ada kejadian begini, Pak SBY bicara seperti itu, anaknya juga ikut maju sebagai di pilkada. Kalau secara politik, bagaimana Bang Eriko melihat perkembangan kasus yang belakangan terjadi ini? Terima kasih Bang Latif Siregar. Saya sebenarnya ada mau bertanya sama Bang Latif ini. Apa itu? Ini sebenarnya masih kurang satu kalimat lagi, lapor dan melaporkan kembali. Nah ini tadi yang gemar mencemar, lapor-melapor ya. Lapor-melapor masih ada ya? Ya. Sama pertanyaan saya yang kedua, Cepopong di mana Bang Latif? Loh, saya taunya Cepopong, kok ini ada perubahan, nah ini perlu juga. Cepopong operasi plastik. Oh benar ini. Baik Bang Latif maupun seluruh kita yang hadir di sini saya hormati. Sebenarnya kalau kita berbicara jujur sebagai institusi partai, saya mewakili partai, tentu tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbincangan yang hangat pada 2 hari terakhir ini, kalau kita mau berbicara secara jujur begitu. Karena juga sudah ada disampaikan oleh baik Pak Seskap maupun juga oleh juru bicara kepresidenan untuk menyampaikan juga hal-hal yang ada, menjelaskan hal-hal yang ada juga. Dan di situ juga sudah disambut bila mana memang menginginkan bertemu ya silakan, kan pintu terbuka. Tapi sampai saat ini juga belum ada. Jadi memang dalam kaitan ini kami tentu tidak ingin berpolemik, walaupun judulnya ini polemik. Nah, tetapi sebagai tentu kami yang mengusung dan juga mendukung dari Pak Basuki dan juga Pak Jarod, apapun ini kan tentu mempunyai pengaruh dalam dinamika ini. Betul. Dari hitungan kita, Bang Latif ya, bahwa setelah debat pertama, ini terjadi rebound. Rebound yang cukup besar. Artinya dari beberapa survei yang ada, reboundnya Pak Basuki Jarod ini itu sekitar 7%, kurang lebih. Nah sementara calon nomor 1 itu turun di sekitar 6%, calon nomor 3 naik 1, sekian, hampir 2%. Nah ini tentu satu hal yang baik, karena pada sampai Desember kecenderungannya ada stagnasi. Betul. Nah kemudian itu survei setelah debat pertama. Nah kami berhitung bahwa setelah debat kedua ini, tentu dari hasil kemarin ini tentu akan naik lagi. Terjadi kenaikan lagi, seperti itu. Normalnya seperti itu, dari hasil kemarin dan juga di netizen. Nanti mungkin Bung Yose bisa menyampaikan perbincangannya cukup hangat. Setelah selesai saja sudah demikian hangat. Ketika tren terjadi kenaikan, lalu kemudian muncul lagi hal yang seperti ini. Bagaimana PDIP ya, melihat? Kami tentu tidak ingin mengait-ngaitkan hal itu ya. Apakah karena ini terjadi tren kenaikan yang sulit untuk dihempang lagi, karena jadinya trennya antara nomor 2 dan Basuki Jarod dan nomor 3 menjadi seperti itu. Nah itu tentu kami tidak ingin masuk ke hal itu. Nah ini dengan kecenderungan kenaikan ini, apalagi dengan debat kedua yang demikian, perhitungan kami tentu sudah di angka 43-44. Balik ke sebelum penistaan dulu 7 Oktober. Iya, dan klimaksnya nanti di debat ketiga. Nah karena memang sudah terlihat langsung. Tetapi apapun juga
ini memang ya nanti waktulah yang akan membuktikan apakah ini berpengaruh. Dan jujur saja Bang Latif, setelah adanya proses yang hukum yang ada di pengadilan ini, leverage-nya makin jauh lebih bagus. Oke. Karena masyarakat, ya sebenarnya kan kalau secara ini katakan disiarkan langsung itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Tetapi saya harus menyampaikan jujur bahwa dengan disiarkan langsung ini masyarakat bisa menilai langsung. Bisa belajar juga dari bisa sana. belajar Oke. dan apapun gestur tubuh yang ada di situ terlihat baik. siapa yang memang katakan berlaku yang memang kurang tepat, siapa yang memang menjalankannya dengan baik seperti itu. Jadi kalau buat kami sebenarnya ini nanti waktu yang akan membuktikannya setelah debat kedua ini. Oke. Baiklah, kita break sejenak pemirsa, tetaplah di Polemik, Polemik akan kembali.